Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama aku, Helda. Nah, di video sebelumnya kita telah membahas tentang teori strukturalisme genetik, dan sekarang kita akan membahas tentang teori strukturalisme. Apa sih beda teori strukturalisme genetik dengan teori strukturalisme? Ya, teori strukturalisme genetik itu memberikan fokus pada asal-usul sebuah karya secara struktur. Selain memperhatikan unsur intrinsik dan ekstrinsik, teori ini juga memperhatikan kelas-kelas sosial, fakta sosial, subjek kelas individual, dan pandangan ideal dalam suatu karya. Nah, sedangkan strukturalisme merupakan pendekatan yang memandang suatu karya sastra terlihat dari karya itu sendiri. Terdapat dari unsur intrinsik yang membangun. Unsur-unsur tersebut meliputi tema, penokohan, latar, alur, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Dan pada dasarnya, analisis struktural bertujuan untuk memaparkan secermat mungkin fungsi dan keterkaitan antar berbagai unsur karya sastra yang secara bersamaan menghasilkan sebuah kemenyeluruhan. Pendekatan struktural memaparkan secermat mungkin keterkaitan unsur-unsur karya sastra yang membentuk makna yang menyeluruh, tidak menjumlahkan unsur-unsur, berusaha memetikkan gejala bunyi dalam karya puisi, dan makna karya sastra berada dalam perpaduan struktur total. Nah, sekarang kita akan menganalisis unsur intrinsik dalam novel Gitanjali karya Febrialdi R. Nah, Gitanjali merupakan novel fiksi bertema perjalanan karya Febrialdi R atau lebih dikenal dengan Edelweiss Basa. Novel setebal 300 halaman ini diterbitkan pada tahun 2018 oleh Media Kita. Novel ini menceritakan tentang perjalanan hidup seorang tokoh bernama R yang diawali dari kandasnya hubungan percintaan, kecelakaan di dapur yang berakhir pemecatan, dan terbaring koma selama 2 minggu di rumah sakit, membawa Ed pada sebuah misi perjalanan menaklukkan 7 gunung tertinggi di Indonesia. Nah, unsur intrinsik yang pertama yang kita bahas adalah tema. Tema dalam novel Gitanjali karya Febrialdi R ialah perjuangan seorang pemuda yang ingin mempersembahkan sebuah kisah kepada kekasihnya dengan cara mendaki 7 puncak gunung tertinggi di Indonesia. Dalam hal ini, kekasihnya yang telah meninggalkannya. Nah, selanjutnya yaitu tokoh dan penokohan. Tokoh yang pertama yaitu Ed. Sabar, berprinsip, dan mandiri. Berikut kutipan cerita tersebut. Kedua, ini setia, penyayang, kidung, setia kawan. Berikut kutipan cerita tersebut. Keempat, Adis, suka tolong menolong. Berikut kutipan cerita tersebut. Kelima, Diki, setia, pemberani. Berikut kutipan cerita tersebut. Keenam, Andriza, mandiri. Berikut kutipan cerita tersebut. Ketujuh, Andre, cerdas. Berikut kutipan cerita tersebut. 8. Putri, penokohannya adalah jujur. Berikut kutipan cerita tersebut. 9. Nina, egois. Berikut kutipan cerita tersebut. 10. Ayu, pendiam atau pemalu. Berikut kutipan cerita tersebut. 11. Dr. Uno, suka tolong menolong satu sama lain. Berikut kutipan cerita tersebut. Ke-12, Fuad, yaitu setia kawan. Berikut kutipan cerita tersebut. Yang pertama, rumah sakit. Berikut kutipan cerita tersebut. Kedua, kafe. Berikut kutipan cerita tersebut. Ketiga, stasiun kereta api. Berikut kutipan cerita tersebut. Keempat, minimarket.
Berikut kutipan cerita tersebut. Kelima, warung makan. Berikut kutipan cerita tersebut. Keenam, trotoar. Berikut kutipan cerita tersebut. Ketujuh, Ranu Kumbolo. Berikut kutipan cerita tersebut. Kedelapan, Pos Ranu Pane. Berikut kutipan cerita tersebut. Kesembilan, kereta api. Berikut kutipan cerita tersebut. Kesepuluh, bus Damri. Berikut kutipan cerita tersebut. 11, penginapan. Berikut kutipan cerita tersebut. Ke-12, pemakaman. Berikut kutipan cerita tersebut. 13, ruang tunggu bandara. Berikut kutipan cerita tersebut. 14, pesawat. Berikut kutipan cerita tersebut. Ke-15, Masjidil Haram. Berikut kutipan cerita tersebut. Selanjutnya, waktu. Yang pertama, pagi. Berikut kutipan cerita tersebut. Kedua, sore. Berikut kutipan cerita tersebut. Ketiga, malam. Berikut kutipan cerita tersebut. Alur yang digunakan dalam novel Gitanjali adalah alur campuran, di mana pada bagian awal, pengarang menceritakan peristiwa kecelakaan tokoh utama. Masalah yang muncul ialah Ed di PHK dari tempat kerjanya. Adapun konflik yang terjadi yakni konflik internal atau konflik batin. Konflik itu terjadi pada Ed yang merasa sangat kecewa terhadap kekasihnya karena selama Ed dirawat di rumah sakit, ini tidak pernah menjenguknya ataupun mengabarinya. Berikut kutipan cerita tersebut. Bagian tengah. Klimaks di bagian tengah dimulai saat meninggalnya Nina di jalur pendakian Gunung Rinjani. Penyebab meninggalnya karena Nina memiliki riwayat penyakit. Pada saat proses pendakian, Nina sangat lelah, namun karena ia tidak ingin dipandang lemah oleh Ed, akhirnya Nina memutuskan untuk tetap melanjutkan perjalanannya. Selama perjalanan, Nina terlihat lemah dan susah untuk melangkahkan kakinya, hingga Ed memutuskan untuk mendirikan tenda dan beristirahat di tempat danau. Keesokan harinya, setelah Ed memasak, Nina sudah meninggal dunia di dalam tenda. Jasad Nina dievakuasi oleh tim Gunung Rinjani dan dibawa langsung ke rumah sakit terdekat sembari menunggu keluarga mendiang Nina. Berikut kutipan cerita tersebut. Bagian akhir. Ending dalam novel ini dimunculkan pada awal bagian akhir. Ending dalam novel ini dimunculkan pada bagian akhir cerita saat Ed dan keluarga Putri melaksanakan ibadah haji secara bersama-sama. Selama berada di Tanah Suci, Ed mulai memikirkan bahwa keputusan yang pernah ia putuskan adalah hal yang salah. Setelah melaksanakan ibadah haji, Ed akan merencanakan perjalanan hidupnya yang baru. Berikut kutipan cerita tersebut. Sudut pandang yang digunakan pada novel Gitanjali karya Febrialdi R adalah sudut pandang orang pertama. Sang karakter utama bercerita dengan kata-katanya sendiri. Pengarang dapat menggambarkan kepada pembaca mengenai detail-detail cerita secara lengkap. Pada akhirnya, pembaca dapat memahami dengan baik karakter-karakter yang ada di dalamnya. Dengan sudut pandang orang pertama atau utama, pusat cerita ada pada Ed, seorang pemuda yang mempersembahkan sebuah pendakian 7 gunung tertinggi di Indonesia kepada kekasihnya ini. Gaya bahasa yang digunakan dalam novel Gitanjali karya Febrialdi R menggunakan bahasa Indonesia yang cenderung romantis. Ton sikap emosional pengarang yang ditampilkan dalam cerita dapat berupa sikap perasaan. Ton cerita dibangun sebagian dengan fakta cerita, tetapi yang lebih penting adalah pilihan pengarang terhadap rincian-rincian dalam menggambarkan fakta-fakta itu. Salah satu cara pengarang membawa pembaca larut dalam cerita
yaitu dengan menampilkan sikap emosional atau tone yang memotivasi pembaca. Dapat dilihat dari awal cerita hingga akhir cerita yang menceritakan segala sesuatu yang menimpa tokoh utama, mulai dari di PHK dari tempat kerja, kehilangan kekasihnya, hingga terjadi kecelakaan pada saat pendakian yang mengakibatkan Nina meninggal dunia. Apa artinya mendaki jika tak mampu menyerap semangat serta nilai-nilai yang diajarkan oleh alam pada kehidupan sehari-hari? Apa artinya berdiri di puncak gunung jika masih belum mampu menaklukkan kesombongan sebagai manusia? Sekian analisis strukturalisme dalam novel Gitanjali karya Febriel Lier. Nah, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah, assalamualaikum.